pelayanan kita akan sesuaikan. Contoh umpama ada kebijakan dari Pemda setempat yang notabene adalah mungkin PSBB, kita akan santai mawon, Pak. Ngobrol-ngobrol ya. Ya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Saya panggil Cak nggih. Cak Siap. Jumadi ini saya dari Cak Bimo. Siap. Cak Bimo ini cangkrukan Bimas modern. Memang program baru ini, Pak. Jadi kita berusaha dari Polda untuk menjangkau masyarakat, memberikan informasi-informasi aktual terkait yang berhubungan dengan masyarakat dan juga kegiatan-kegiatan yang hubungannya dengan pemerintah juga. Sebelumnya kami ucapkan selamat Hari Pos yang ke-274, Pak. Makasih. Dari Cak Bimo, semoga di usia yang lebih dari 2 abad ini semakin bisa menjadi garda terdepan untuk menghubungkan masyarakat di Indonesia sesuai temanya, ya. Amin. Connecting Indonesia. Indonesia. Ya. Connecting Indonesia. Kalau dilihat dari ini masyarakat kan masih usia 274 ini kan udah lama sekali. Betul. Sejarahnya PT Pos, sejarah singkatnya ini gimana, Pak? Ya, kalau sejarahnya memang PT Pos Indonesia awalnya adalah mulai zaman Hindia Belanda ya. Zaman Hindia Belanda ya. Zaman Hindia Belanda, Pos itu anggaplah potensi yang strategis, artinya kegiatan yang strategis di zaman Hindia Belanda. Sampai pada saatnya itu berubah lambat laun menjadi PTT dan sebagainya. Dulunya PT Pos Indonesia adalah Perum ya. Perum, kemudian di tahun 1995 beralih ke PT gitu. Oh, ke PT ya, 95 ya, sampai sekarang ya. Betul, betul. Kemudian melihat usia yang panjang ini, pelayanannya sekarang apa aja, Pak, di PT Pos ini? Siap. Seperti yang disampaikan oleh Cak Bimo ya, atau Pak Indro ya, dengan adanya program cangkrukan Bimas modern, sama halnya dengan PT Pos Indonesia, lambat laun dengan adanya tingkat persaingan dan sebagainya, kebutuhan masyarakat dan sebagainya, mau tidak mau kita senantiasa berinovasi. Ya. Inovasi seiring dengan perkembangan teknologi, seiring juga dengan tuntutan dari pelanggan atau masyarakat. Termasuk kami juga mengemban dari program-program atau kebijakan pemerintah. Ya. Kan saya tahu kan waktu kecil kan kita tahunya kantor pos itu cuma ngirim surat, kirim wesel, kirim barang. Betul. Kalau sekarang pelayanan tambahannya selain itu apa? Apa aja, Cak? Ya, jadi kami membagi itu ada layanan kurir dan logistik. Logistik ya. Kemudian ada layanan juga keuangan. Keuangan ada juga sekarang. Konsinyasi dan termasuknya. Di antaranya inovasi kita lakukan. Contohnya kita bisa ngirim surat, bisa ngirim paket, ngirim mesin pun kita bisa lakukan. Ngirim mesin sekarang. Betul. Begitu juga kami kemarin dari Gresik ke Lahat kami ngirim mesin adalah dari PJB, itu mesin balancing untuk proses perbaikan di Banjarsari. Itu dari segi logistiknya. Kalau untuk dari segi keuangan, masyarakat dengan adanya era pandemi tidak perlu repot, kami ada layanan namanya Pos Giro Mobile. Pos Giro Mobile itu untuk transaksi ke jasa keuangan yang bisa diakses atau dimanfaatkan bagi warga masyarakat cukup dari rumah. Cukup dari contohnya bayar PDAM, beli token listrik, atau mungkin payment yang lain, itu bisa menggunakan jasa Pos Giro Mobile. Di samping di outlet kami yang itu juga kami melayani. Termasuk pembayaran pajak, setoran pajak dan sebagainya kita lakukan. Gitu. Contoh diantaranya ini ada yang inovasi itu adalah kerjasama dengan kejaksaan, dengan polisi juga. Katanya adalah untuk pembayaran tilang dan pengiriman bukti tilang. Oh, tilang ya? Betul. Tilang dan bukti tilang. Ya. Terus waktu kecil itu kan masih ada wesel pos di. Apakah masih ada itu, Cak? Weselnya masih ada. Hanya seiring dengan perkembangan teknologi dan inovasi. Kalau dulu kan kita terima wesel dalam bentuk kayak kartu ya. Iya, kotak pos itu. Ya, kartu. Tapi sekarang karena teknologi itu ada namanya wesel prima. Jadi kita secara elektronik atau wesel instan. Wesel instan itu ibaratnya adalah penerima sama pengirim tidak perlu buka rekening. Jadi nanti cukup transaksi, kami akan berikan notifikasi dan PIN-nya. Nanti konfirm komunikasi baik mungkin WA atau SMS. Tinggal datang saja ke loket, sepanjang persyaratan terpenuhi itu langsung bisa dibayarkan. Lebih aman juga ya. Betul. Jadi wesel masih ada, hanya mungkin modifikasi karena perkembangan teknologi yang
engineering bisnisnya, pola operasinya lebih baik lagi. Iya. Karena kalau dulu kan nunggu fisik barang, karena sekarang real time. Real time sekarang ya. Jadi udah mengikuti Betul. zaman ya. Kebutuhan dan kebutuhan. Gitu. Ada beberapa kemarin itu Cak, saudara saya juga sempat kirim barang gitu. Yep. Sekarang kan di era persaingan yang ketat ini, Betul. semua instansi baik yang swasta, Betul. ini kan PT Pos ini kan mulai awal Betul. berdirinya Iya. sampai institusi yang tua kan gitu Betul. kan ya. Nah, saya kemarin sempat saya tanyakan saudara saya, kamu kirim barang kemana? Ke Ambon. Pakai apa? Saya bilang. Iya. Pakai Tiki, ini semua menolak semua. Yep. Yang ada hanya PT Pos kan Yep. gitu kan. Jadi memang infrastrukturnya sudah ada. Betul. Kan gitu kan. Jadi semoga di tahun yang ke-274 semakin eksis lagi untuk Amin. melayani masyarakat kan Amin. gitu kan, Pak. Kemudian di era pandemi ini, Cak. Ya. Di era pandemi Ya. ini apakah ada perubahan? Ya. Dari pelayanan yang sebelum pandemik menjadi era pandemik, mungkin dari SOP atau pelayanannya bagaimana? Cak? Ya. Betul Cak Bimo atau Cak Endro ya. Ya. Dengan adanya perkembangan atau mungkin era saat ini yaitu pandemi COVID-19 ya. Kami punya protokol kesehatan tersendiri. Protokol kesehatan. Jadi itu sudah diinstruksikan dari manajemen, termasuk diturunkan ke masing-masing unit kerja, termasuk di kantor pos Surabaya juga, bahwa untuk protokol kesehatan itu kaitan pandemi kita lakukan, baik itu di physical distancing, kemudian hand sanitizer, thermogen dan sebagainya. Ya. Jadi itu adalah prioritas kami karena kaitannya adalah untuk kita sama-sama berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran dari COVID-19 itu sendiri. Makanya pola atau protokol dari kesehatan kita lakukan ya untuk kaitannya dengan era pandemi ya. Mungkin seperti kalau kaitannya adalah untuk yang protokolnya. Ya. Sedangkan kalau untuk konteks yang lain ya, konteks yang lain kaitan untuk pelayanan kita akan sesuaikan. Contoh umpama ada kebijakan dari Pemda setempat yang notabene adalah mungkin PSBB, kita akan sesuaikan. Atau mungkin hal-hal yang lain seperti itu. Terus kemudian untuk barang-barangnya kan, kalau misalkan pengiriman barang, surat, apakah itu ada SOP untuk sterilan juga ada ya? Ya. Jadi kami setiap pagi itu di bagian itu ada penyemprotan disinfektan. Oh, ada juga ya? Ya. Begitu juga kami juga kerjasama dengan Pemkot dalam hal umpama pada saat pembayaran BC itu sore dari mobil Pemkot itu melakukan penyemprotan di sini. Di Jawa Timur ini, di Surabaya khususnya atau kantor pos, di free-nya banyak, pembagiannya banyak cabang-cabangnya, Cak, ya? Betul. Jadi mereka istilahnya instansi ini skupnya terstruktur jadi satu. Betul. Ya. Jadi nggak ada berdiri sendiri-sendiri ya, satu. Ya. Itu yang berikutnya, Cak, terkait, saya kan dengar itu ada masyarakat banyak nanya itu, Cak, tentang bantuan sosial nasional gitu, yang sama Kemensos itu gimana, Cak? Untuk metode atau pencairannya gimana? Ya. Mungkin... Kalau untuk program atau yang dari Kemensos namanya adalah BST, bantuan sosial tunai. Itu adalah kalau dari teknis persyaratannya adalah setelah kami diberikan penunjukan untuk melakukan pembayaran dan datanya sudah ada, kami lakukan proses. Caranya atau ada mekanisme adalah kami akan cetak surat undangan atau surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan kita komunikasi koordinasi ke Pemda terkait dalam hal ini Bu Wali Kota, ke pihak aparat keamanan, baik itu Polrestabes, kemudian Polres Tanjung Perak, termasuk Dandim dan aparat terkait termasuk dinas sosial. Itu setelah itu dibagikan, kami akan bagikan itu surat undangan tersebut. Sebelumnya kami akan tentukan jadwalnya. Jadi contohnya umpama di Surabaya ada besok umpama bayar sekitar 4.500. Itu akan kami bagi untuk pemberian capnya adalah contohnya jam 7.30 sampai 9.30. Itu jadi untuk membantu untuk menginformasikan kepada warga atau penerima manfaat atau KPM itu supaya datang tidak gerudukan. Jadi nanti harapannya kami adalah datang secara bertahap, berangsur-angsur, tidak terjadi kerumunan massa. Itu adalah upaya yang kita lakukan. Di samping adalah nanti pendapat itu. Bagi penerima KPM setelah terima undangan, tolong bawa KTP elektronik asli atau KK asli.
yang satu ini penerima. Kalau Anda kata ternyata loh, Pak, ibu saya kena PSBB atau punten kita tidak harapkan mungkin isoman sendiri, nggak apa-apa sepanjang itu dalam satu kakak boleh diambilkan atau yang mewakili silakan. Yang penting ada dalam satu kakak. Nah itu ada yang mungkin masyarakat apalagi kan kalau sebelum era pandemi ini kena ada BLT di kantor pos itu kan pasti kerumunan sebanyak-banyaknya kan gitu. Berarti sekarang ada jadwal tertentu ya. Kita berikan pemberitahuan di surat undangan. Memang kita tidak pungkiri ya, kadang-kadang ya mohon maaf ini, kadang-kadang ada warga juga yang dalam tahanan itu seharusnya jadwalnya adalah jam 1 siang. Pagi sudah datang. Nah, ya itu kadang-kadang kita mau gimana lagi, kita tolak posisi sudah masuk asrama, ya kita tetap lain. Tapi kami menghimbau, mengharap supaya warga bisa tertib, datang sesuai dengan jadwal yang kita sudah berikan. Gitu. Di samping itu juga kami berharap kalau datang yang nggak usah bawa keluarganya lah, cukup yang penerima saja gitu. Nah, karena akan menambah. Bagi masyarakat mungkin datang sendiri aja lah ya, jangan usah bawa keluarganya. Nggak usah bawa keluarganya. Kalau kita contohnya jadwal hari ini 4.500, Anda kata datang tambah 2, berarti sudah berapa kali lipat? Berapa kali lipat. Sedangkan kita mengharapkan adalah dari physical distancing kita berharap adalah tetap terjaga. Jadi memang ini yang diharapkan dari masyarakat. Untuk bantuan sosial tunainya lancar aja ya untuk distribusinya ya. Alhamdulillah. Jadi masyarakat nggak usah khawatir untuk BST ini pasti tepat sasaran lah, apalagi infrastruktur sudah ada ya. Jadi itu kan sesuai dengan NIK ya. Jadi nanti di undangan itu kan sesuai dengan NIK. Dan kami pada saat foto kita akan foto. Jadi mekanisme seperti itu. Yang tidak sesuai. Iya. Jadi itu masalah ini. Saya tadi tertarik Cak Jumadi ngomong masalah PGM ya. Siap. Pos Giro Mobile. Mungkin masyarakat banyak yang belum ngerti nih masalah PGM. Betul. Memang untuk PGM kelihatannya masih belum tersosialisasi atau mungkin masyarakat masih belum banyak yang paham atau ini mulai kapan ya PGM? Itu lebih kurang sudah hampir 1 tahun. 1 tahun ya? 1 tahun. Nah mungkin ini yang perlu kita bantu untuk sampaikan masyarakat. Fasilitas PGM ini daftarnya mudah ya? Mudah. Mungkin nanti kita bisa minta panduannya. Siap. Kita sampaikan pada masyarakat bahwa sudah ada aplikasi ini. Jadi untuk PGM itu aplikasinya kita bisa download di Play Store. PGM Store. Nanti setelah daftar itu langsung mandiri, jadi daftar langsung di rumah saja. Jadi punya HP Android itu bisa langsung daftar. Jadi download untuk aplikasi PGM langsung di situ. Jadi nanti hanya saja nanti ke kantor pos atau ke customer service andai kata adalah upgrade ya. Upgrade untuk dari versi light ke reguler. Bedanya apa? Karena kalau untuk light itu saldonya hanya bisa sampai sekitar 2 juta. Tapi untuk bisa naikkan dari saldo tersebut itu adalah ke customer service kami, nanti bawa fotokopi KTP, nanti langsung diproses. Dan itu PGM juga bisa untuk transfer. Contohnya Cak Bimo mau transfer ke orang tua yang di Bondowoso, ya Cak Indro, itu bisa langsung. Jadi langsung terapkan transfer dari rumah untuk keluarga atau saudara yang di Bondowoso. Gitu. Jadi simpel. Simpel ya. Jadi mungkin banyak yang belum ngerti masalah. Betul. Jadi udah mirip ya aplikasi-aplikasi lain yang banyak kan kita juga punya juga ini ya. Jadi nggak perlu khawatir, lebih safe dan lebih aman daripada nanti aplikasi-aplikasi yang baru kita nggak ngerti aplikasinya, tempatnya juga nggak ngerti kan ya. Duit malah hilang kan itu. Itu Cak dari kami. Mungkin ada himbauan buat masyarakat Cak tentang PT Pos Cak. Ya, kalau pertama saya ucapkan terima kasih dulu ke manajemen, kepada pemerintah Kota Surabaya terusnya dan seluruh pemerintahan di Jawa Timur, termasuk terutama adalah Bu Gubernur dan Bapak Wali Gubernur, Pak Wakil Gubernur atas dukungan supportnya dalam melaksanakan kami program-program pemerintah itu didukung sepertinya sehingga bisa berjalan lancar. Nah, khusus untuk warga masyarakat kami sampaikan pertama ya ucapkan terima kasih. Silakan gunakan jasa pos untuk kebutuhan sehari-hari. Andai kata ya ada pelayan kami yang kurang mungkin bersih, silakan hubungi customer service kami untuk bisa berikan yang terbaik. Ini seperti itu. Jadi itu ya. Jadi
masyarakat nggak usah khawatir karena Ya, betul. infrastruktur pos ini sampai di pelosok Indonesia. Siap. Jadi jangan ragu untuk menggunakan jasa pelayanan PT Pos. Oke, nggih. siap. Jadi itu aja Cak Jumadi, matur Siap. nuwun waktunya. Kami dari Cak Oke. Bimo terima kasih sudah sambut. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses juga buat Cak Bimo program dari Polda Jawa Timur. Nggih. Sukses. Matur nuwun.